rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Terutama nikmat yang ada di dalam diri kita, nikmat iman di dalam Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah juga kita masih bisa untuk menghadiri rutinitas bulanan Iqrar ini di setiap yang kita cintai ini. Semoga dengan istiqomahnya kita menjaga persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita, Allah berikan kita kekuatan iman lahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah bersihkan hati dan pikiran kita dari sifat-sifat yang tidak baik menurut Allah. Dan Allah lindungi kita dari sifat munafik, sifat kufur, iri dengki, hasad dan hasud dan sifat yang lainnya. Dan semoga kita diselamatkan Allah dunia wal akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga Allah tetapkan salawat dan salam atas beliau, keluarga beliau, para sahabat dan para umat yang setia sampai akhir zaman. Dan semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau akan tertanam besarnya cinta kita kepada Rasulullah. Dan semoga di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat dari beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang. Kok kusik dan kemenyelesaikan, kok karuah dan kemanjaniakan Ketua Iqrar Bapak Chandra Abdullah. Dan mari sama-sama kita doakan semoga beliau selalu diberikan Allah kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, tak kurang satu apapun juga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati segenap jajaran pengurus Iqrar Rokan Hulu yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Berlian Siregar yang alhamdulillah sudah duduk bersama kita saat sekarang ini. Dan yang sama-sama kita hormati Surah Medan Dalam Nagari, Dongak Tuo di Rumah Gadang, Kopai Tanpe Batanyo, Pulang Tanpe Babarito, tak kalau maka menjagokan, tak lupa maka mengingatkan, dan kawan nunjuk yang mengajari para nenek mama, alim ulama, sajak pandai, urang sumando. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para gundokan dua, Limpapeh Rumah Manggarang, Sumara Anjong Koto Donagari, Pamenan Alam Minangkabau, hiasan kampung Anjo Halaman,
pusek jalo kumparan tali, ada yang agamu pakaian diri, kau undang-undang ke Madinah, kapayong panji ke Sarugo, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri wirid kita pada malam hari ini. Ketek panamu kadang barala, kok ketek tidak disampaikan namu, kok kadang tidak diimbaukan kala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dirahmati oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pembukaan insyaallah yang sedang dianggap berlangsung. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda Rara. Tausiah sekaligus doa insyaallah akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Ustaz Berlian Siregar. Sepatah kata dari salah seorang pengurus yang nantinya akan kita mintakan kepada Bapak Sekjen kita, yakni Bapak Aprisman Jeddah, hal-hal yang tidak perlu dan penutup. Baiklah, sebelum ini kita mulai, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah, melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita alami saat sekarang ini. Marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah dan kita gantungkan harapan dan pertolongan hanya kepada Allah, yang insyaallah Allah juga yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Dan sebelum ini kita mulai, mari sama-sama kita bacakan umum Al-Quran Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq satu kali. Kita hadiahkan, kita untukkan bagi saudara kita ataupun orang tua kita yang telah mendahului kita atau yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah berikan kelapangan dan dihindarkan dari siksa kubur. Dan bagi orang tua kita yang masih sehat, semoga Allah sayangi dan diberikan kebaikan hendaknya. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji Allah dari sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Dan bagi seluruh masyarakat warga Rau-Rau, baik yang ada di kampung halaman ataupun di perantauan, semoga Allah curahkan limpahkan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan sejahtera beserta keluarganya hendaknya. Al-Fatihah. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rara. Kepada Ananda dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Rara. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah bukakan pintu hati kita hendaknya untuk menerima tausiah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, oleh Ustaz Dorian Siregar nantinya. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dorian Siregar kepada Bapak Ustaz. Silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus beserta seluruh anggota Ikrar, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, serta anak-anak yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sekretariat ini dalam acara wirid bulanan. Mudah-mudahan wirid yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat tersebut di hari akhirat nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini saya sampaikan kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum an tuharramu alaihin nar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala ala kulli hayyinin wa layyinin wa qaribin wa sahlin. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, hendakkah kamu aku beritahu atau aku beri kabar orang-orang yang akan diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka? Kemudian sahabat-sahabat pun jawab, mau ya Rasulullah. Siapa-siapa saja golongan manusia yang akan diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka itu kami ingin tahu ya Rasulullah. Qala, jawab Rasul, ala kulli hayyinin, maka hendaklah kamu tidak pernah resah dan gelisah dalam hidup. Walayinin, dan hendaklah tutur sapa kamu itu lemah lembut, kemudian perbuatan kamu disenangi orang lain. Wa qaribin, dan hendaklah kamu dekat kepada Allah dengan cara beribadah dan dekat kepada sesama manusia dengan cara menjalin silaturahim. Wa sahlin, kemudian hendaklah kamu membantu orang-orang yang dalam keadaan susah. Maka apabila 4 sifat ini kamu miliki, kata Rasulullah, maka kamu akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan 4 sifat yang disebutkan oleh Rasul semua kita yang hadir pada malam hari ini kita miliki, sehingga di hari akhirat nanti Allah haramkan kita masuk ke dalam api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas satu persatu. Golongan yang akan diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka, yang pertama adalah hayyinin. Hayyinin itu artinya adalah orang yang tidak pernah resah dan gelisah dalam hidupnya. Saya tanya ibu-ibu dulu. Nih ibu-ibu warga Ikrar yang hadir pada malam hari ini, pernah tidak resah gelisah? Pernah tidak galau? Nah, terkadang ada di antara kita ini yang latah, resah dan gelisah dalam hidup. Kita galau, tapi kita buat status di Facebook, lagi galau tingkat tinggi. Tidak ada satu orang yang hidup di atas dunia ini yang tidak punya persoalan dan masalah dalam hidup, siapapun orangnya. Saya ulangi, tidak ada satu orang pun yang hidup di atas dunia ini yang tidak punya persoalan dan masalah di dalam hidup. Apakah dia pejabat, orang kaya, orang miskin, rakyat biasa seperti kita ini, pasti punya persoalan dan masalah. Akan tetapi jangan disebabkan persoalan dan masalah yang ada di dalam hidup itu yang membuat resah dan gelisah, itu yang tidak boleh. Nah, makanya di dalam Al-Quran ada kunci bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup. Nih bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya tidak resah gelisah dan tidak galau lagi dalam hidupnya, ada kuncinya di dalam Al-Quran.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ternyata kata Allah, dengan seringnya kamu mengingat Allah, dengan seringnya kamu berzikir kepada Allah, maka hati kamu itu akan merasa tenang dan akan merasa tentram. Semua persoalan dan masalah di dalam hidup ini akan bisa kamu atasi dengan baik. Kuncinya zikir. Makanya Bapak dan Ibu, Rasulullah menganjurkan kepada kita sesudah sholat itu berzikir. Cuman terkadang banyak kita ini yang malas. Apalagi kami yang bapak-bapak ini. Hari Jumat lah. Kalaulah sudah sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cus pulang. Kesengajuan itu. Langsung pulang. Tanpa berzikir, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup kita ini merasa tenang dan tentram? Bagaimana kita bisa mengatasi semua persoalan dan masalah di dalam hidup sementara kita tidak ingat kepada Allah? Allah sudah katakan dalam Al-Quran, apabila kamu ingat kepadaku, aku pun pasti akan ingat kepada kamu. Makanya zikir. Sesudah zikir disuruh kita berdoa. Kenapa Allah suruh kita berdoa? Kita ini orang lemah. Tidak ada satu orang pun yang hidup di atas dunia ini yang sempurna. Nggak ada. Kalau ada orang yang mengatakan hidup saya sempurna, itu sudah melewati ketentuan dari Allah. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena disebabkan kita ini orang yang lemah, tidak sempurna, makanya Rasulullah menganjurkan agar kita berdoa. Rasulullah katakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoalah kamu kepada Allah, karena doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi Bapak dan Ibu, kunci yang pertama, kalau kita ingin tidak resah dan gelisah dalam hidup, perbanyak zikir. Dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan Allah itu, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bagi kita laki-laki, kata Allah, apabila kamu diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkan dulu seluruh aktivitas kamu. Kalau ketika itu kamu sedang berada di kantor, tinggalkan dulu kantor, tutup dulu kantor kamu. Kalau ketika itu kamu sedang menggale, tutup dulu gale kamu itu, kemudian pergi ke masjid, laksanakan sholat Jumat. Kalau ketika itu kamu sedang berada di kebun, tinggalkan dulu sebentar, kemudian kamu pergi ke masjid, laksanakan sholat Jumat. Nah, apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah kepada Allah, maka bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah. Tapi ingat, kamu jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir itu kamu akan mendapatkan kemenangan. Zikir. Satu. Yang kedua, agar hati kita ini tenang dan tentram, persoalan dan masalah dalam hidup ini bisa kita atasi, hiasi hidup dengan baca Quran. Bu tanya dulu ibu-ibu, lay Al-Quran di rumah bu? Masih ancak? Kok agak ragu menjawabnya? Masih ada Al-Quran di rumah pak? Lay kan? Nah, Rasulullah katakan zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasi rumah kamu itu dengan solat dan hiasi rumah kamu itu dengan baca Quran. Nih Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, kalau ingin terasa bahagia di dalam rumah,
kalau ingin mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kuncinya adalah sholat dan banyak baca Al-Quran. Senang, bahagia dalam rumah tangga. Terkadang kita ini terbalik. Bukan Al-Quran menjadi hiasan dalam rumah kita. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Dangdut puluh yang dibuatnya di rumah. Kadang bak karaoke tuh, udah tuh disiarkan langsung puluh tuh. Kami lagi karaoke ya guys. Baca Quran. Sebab apa? Setiap satu huruf Al-Quran kita baca, nilai pahala Allah berikan 10. Makanya kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3. 1 alif, 2 lam, yang ketiga mim. Alif lam mim. Apabila kita yang hadir pada malam hari ini ikhlas membaca Al-Quran dengan seikhlas-ikhlasnya, dan kita menganggap bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah, pasti pahala Allah akan berikan kepada kita. Ibu-ibu tolong jujur, jangan malu-malu. Ibu-ibu warga Ikrar, kira-kira mana lebih sering melihat Shopee yang ada di HP dari melihat Al-Quran? Kadang nada itu pun iko mungkin ada wirid, makanya di KTN suara kelar Shopee. Bukan tidak boleh kita melihat YouTube, bukan tidak boleh, silakan. Tapi jangan lupa Al-Quran. Sebab apa? Kata Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini adalah menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, supaya hati kita ini tidak resah dan gelisah, kuncinya adalah 1, berzikir kepada Allah. Yang kedua, hiasilah hidup kita ini dengan membaca Al-Quran. 1. Yang kedua, golongan manusia yang akan diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka itu adalah layyinin. Layyinin itu artinya adalah orang yang lemah lembut. Tutur sapanya lemah lembut, perbuatannya pun disenangi orang lain. Ini yang dimaksud dengan layyinin. Terlebih-lebih seorang istri kepada suami. Jangan sampai ibu-ibu yang hadir ini suaranya lebih keras bila dibandingkan dengan suara suami. Suara suami 50 menyo, tapi suara istri 50-ah. Tinggi. Kalau istilah kini ngegas taruh. Tidak boleh. Suara istri itu tidak boleh lebih keras daripada suara suami. Harus lemah lembut. Kalau manggil abang, panggil abang. Bang, makanlah bang. Kalau manggil udah dah, makanlah dah, beko udah sakit dah. Kalau sakit udah kan adik jualan susah beko kan lemah lembut. Atau yang manggil beb, panggil beb. Kalau kini adalah panggilan yang apa lah? Itu pipi mimi. Lemah lembut. Jadi ibu-ibu saya yang hadir ini ya, lemah lembut tutur sapa kepada suami luar biasa. Wanita muslimah dalam hadis Nabi dijamin masuk ke dalam surga. Nih ibu-ibu ikrar ini saya sampaikan. Kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah." Kata Nabi, ibu-ibu yang Bapak dengarkan saja dulu. Apabila wanita muslimah, ini ibu-ibu yang hadir, 1, dia jaga sholat 5 waktu. Ibu tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu terkecuali karena ada hal yang melarang sholat.
Yang kedua, masuk bulan Ramadan ibu berpuasa. Yang ketiga, menjaga kehormatan sehingga tidak muncul fitnah di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, patuh kepada suami. Apa kata Nabi? Qila laha, katakan kepada wanita-wanita muslimah itu, udkhulil jannah, silakan masuk ke dalam surga dan pilih pintu surga mana yang ibu sukai. Rasulullah menjamin wanita muslimah itu akan masuk ke dalam surga dan bahkan disuruh pilih pintu surga mana yang ibu sukai. Tapi dengan catatan 4 sifat ini harus dimiliki. Sholat tidak pernah tinggal, masuk bulan Ramadan ibu berpuasa, menjaga kehormatan. Yang keempat, patuh kepada suami. Di antara patuh kepada suami itu adalah suaranya tidak pernah lebih keras bila dibandingkan dengan suara suami. Dijamin. Ibu-ibu lagi bisa sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Puasa di bulan Ramadan? Insya Allah. Menjaga kehormatan? Insya Allah. Patuh kepada suami? Tengok-tengok patuahnya akan langsung menjawab. Berarti tidak 100% patuh ke suami itu. Tengok-tengoknya. Padahal kalau patuh kepada suami dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Kenapa jaminan dari Rasulullah itu tidak ibu raih? Rugi. Kalau sekiranya lah Rasulullah itu katakan, hei laki-laki yang muslim, apabila bapak-bapak mau melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, patuh kepada istri, biarlah kami patuh. Tidak ada. Biarlah kami mencuci piring. Tidak ada. Menjamu pakaian biarlah, memasak biarlah, tidak masalah. Tapi ada jaminan dari Rasulullah masuk surga. Tapi tidak ada. Yang dijamin Rasulullah masuk itu adalah ibu-ibu. Lalu kenapa ibu tidak mau raih itu? Kan rugi. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, usahakan supaya 4 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah ini bisa dilaksanakan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, golongan manusia yang akan diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka itu adalah qaribin. Artinya adalah dekat kepada Allah, dekat kepada sesama manusia. Dekat kepada Allah dengan cara beribadah, dekat kepada sesama manusia dengan bersilaturahim. Nih, luar biasa. Malam Jumat, malam ini ada wirid bulanan ikrar. Bapak Ibu tutup pintu, setelah itu kunci, datang ke sini. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Modesi is, ancak lainnya lagi di keadaan itu ditunggunya, ada orang beko kembali buah. Dapat pitinya. Dacan ancak lah nunggu di muka tu, ada lo beko orang bali baterai jam. Tapi tidak, biar ditinggalkan dulu. Kenapa? Untuk meraih pahala. Maka bapak dan ibu setiap perwiritan, setiap ada wirid ikrar setiap bulan itu, tinggalkan rumah, tinggalkan aktivitas, datang. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Lalu kenapa kita tidak raih itu? Ini ibadah. Ini namanya majelis taklim. Bapak Ibu, orang yang sering datang ke majelis taklim, apa kata Rasul? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan Allah nanti masuk ke dalam surga. Ini Bapak dan Ibu, tinggalkan rumah, tinggalkan aktivitas, datang ke perwiritan, insya Allah akan dimudahkan Allah nanti masuk ke dalam surga. Paling luar biasanya adalah apabila ada orang yang meninggal ketika dia berada di dalam majelis taklim, maka dia itu adalah mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu di hari akhirat tempat yang disediakan Allah adalah surga. Bapak mau masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga? Matilah kini niat. Nah, coba, luar biasa kan? Jadi besok kalau ada perwiritan hari Jumat, ibu-ibu datang. Kalau ada masjid atau mushola yang dekat rumah, pergi wirid. Malam ada perwiritan, datang. Ada peringatan Maulid Nabi, silakan datang. Walaupun terjadi perselisihan, kita bukan melihat perselisihannya, tapi yang kita cari itu adalah ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Ini dia, qaribin, dekat dengan Allah dengan cara beribadah. Sesama manusia bersilaturahim. Nah, seperti ini.
Luar biasa ini. Maka kata Allah dalam Al-Quran, satu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan ajaran Islam, kemudian jangan kamu berpecah belah. Maksudnya itu adalah menjalin silaturahim. Di antara cara menjalin silaturahim itu adalah dengan wirid pengajian seperti ini. Luar biasanya. Datangnya. Tinggalnya sebentar rumah. Datang kemari. Si is mode tujuan. Apa? Ini adalah menjalin silaturahim. Maka menjalin silaturahim itu keutamaannya adalah satu, Allah akan berikan kepadanya rezeki halalan thayyibah. Apa contohnya? Ini sate lai, semangka lai, goreng pisang lai, kue lai. Nah, coba dengan menjalin silaturahim dapat rezeki. Ustaz Berlian, beko pulang diagih lomplop. Coba, betul kan? Itulah menjalin silaturahim. Tapi jangan amplopsan ya. Bercanda. Jalin silaturahim sesama kita umat Islam. Yang keempat, ini dia yang paling luar biasa. Orang yang akan diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka itu adalah sahlin. Menyenangkan hati orang dalam keadaan susah. Itu luar biasa. Contoh, baru-baru kejadian di Ujung Batu yang terbakar itu. Jadi Bapak Ibu, waktu pas kebakaran saya sedang di pasir. Jadi adalah siaran langsung, kemudian dikirimlah sama saya. Saya sedang ceramah tuh. Begitu saya lihat kebakaran, saya hentikan langsung ceramah. Kemudian saya permisi sama jamaah, langsung berangkat ke Ujung Batu. Bapak dan Ibu, ada yang membuat saya tersentuh. Itu pentingnya kita ini bersilaturahim dan berkeluarga. Jadi berkeluarga itu tidak memandang satu suku, yang kedua ras, satu akidah, itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin bersaudara. Kejadian itu Bapak Ibu, itu Mas Daruji itu ya, yang di sampingnya sampai barang-barang di dalam habis sadunya. Jawabnya apa? Ustadz, kalaulah tidak kami bantu Mas Daruji dengan anaknya, mungkin orang itu tak panggang di dalam. Kalau orang itu memikirkan hartanya Bapak dan Ibu, orang kok pasti tak panggang. Tapi tidak itu yang dipikirkannya. Biarlah harta habis tidak jadi masalah, tapi nyawa manusia bisa diselamatkan. Berapa luar biasa pahala yang Allah berikan. Itu kan servis handphone. Ada handphone orang yang maha di situ di servis. Siang-siangnya datangnya, Mas, tuh ba'alaiko, tuh handphone. Ada jamaah Masjid Darul Iman nyabi, apa keceknya? Ambil lah itunya, abu-abunya tuh, itu kan. Apa tuh? Udah tahu dia terbakar, masih ditanya lagi handphonenya. Nah, coba bayangkan. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang mengalir bantuan-bantuan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang membantu orang tua, luar biasa pahala yang Allah berikan. Menyenangkan hati orang yang dalam keadaan susah, luar biasa pahala yang Allah berikan. Kalau Bapak dan Ibu ikrar atau melalui IKMR ikut membantu, apakah 10.000, 20.000 atau 50.000, itu luar biasa pahala yang Allah berikan. Kalau kami di situ, kami minta sumbangan. Terakhir tadi yang bertanya ke bendahara itu berapa sudah terkumpul, lebih kurang 73 juta yang sudah terkumpul. Insya Allah itu akan kita serahkan kepada mereka. Jadi Bapak dan Ibu, menyenangkan hati orang dalam keadaan susah, membantu orang dalam keadaan susah, luar biasa pahala yang Allah berikan. Nah, sebab apa? Harta kekayaan yang kita miliki di atas dunia ini tidak bakalan kita bawa, tapi apa yang kita infakkan, apa yang kita serahkan kepada orang yang butuh, itulah justru untuk kita. Tanya ibu-ibu,
Ibu-ibu lah pernah mencelek orang meninggal. Bapak-bapak sudah pernah ikut memandikan orang meninggal? Sudah. Ibu sudah pernah ikut mengafani orang meninggal? Pasti ada yang sudah. Bapak-bapak sudah pernah ikut mensolatkan orang meninggal? Lah. Nih bapak dan ibu sudah pernah ikut mengantarkan mayat ke kuburan sambil disaksikan mayat dimasukkan ke dalam liang lahat? Sudah. Bapak dan ibu sudah pernah dikuburkan? Nah, kalau memang kita sudah pernah melihat orang yang meninggal, sudah pernah ikut memandikan orang meninggal, mengafani orang meninggal, mensolatkan orang meninggal, bahkan mengantarkan mayat ke kuburan, lalu kita lihat mayat itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Pertanyaan saya, harta yang ia miliki di atas dunia dibawa tidak ke dalam tanah? Tidak, tinggal semua. Dan belum pernah sejarahnya saya lihat ada orang yang punya mobil pribadinya itu yang mengantarkan mayat ke kuburan. Belum pernah. Kalau ada orang meninggal, dia punya harta, dia punya mobil yang mewah, bukan mobilnya itu yang mengantarkan, malah anak dan ahli warisnya cari mana ambulan gratis. Makanya kini yang agak laris itu ambulan-ambulan partai. Sebab apa? Gratis. Alhamdulillah kita dari Ikrar, sediakan. Nah, jadi bapak dan ibu, harta tidak kita bawa, tapi yang kita bawa, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang baru kejadian di RK Harapan. Kalau bapak ibu membantu mereka, luar biasa pahala yang Allah berikan, dan insya Allah apa yang diberikan, apa yang disumbangkan, itulah yang akan bela bapak ibu mulai dari liang lahat sampai nanti ke hari akhirat. Jadi inilah golongan-golongan manusia yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Yang pertama, hayyinin, orang yang tidak pernah resah dan gelisah dalam hidupnya. Yang kedua, layyinin, orang yang lemah lembut tutur sapa, kemudian perbuatannya disenangi orang. Yang ketiga, qaribin, dekat kepada Allah dengan cara beribadah, dekat kepada sesama manusia dengan menjalin silaturahim. Dan yang keempat adalah sahlin, menyenangkan hati orang yang dalam keadaan susah. Mudah-mudahan yang disebutkan oleh Rasulullah ini termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Sebelum saya bacakan doa, ini ada permintaan doa khusus untuk umroh. Yang pertama Bapak Ardius, yang kedua Ibu Haslinda. Mari kita berdoa dan kita tadahkan telapak tangan sambil kita aminkan. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil kami. Ya Allah, kami yang hadir pada malam hari ini sudah ada orang tuanya yang Engkau panggil. Untuk itu ya Allah, tempatkanlah arwah mereka di tempat yang mulia. Sinari kuburan mereka ya Allah dengan sinar Al-Quran. Lepaskan mereka dari siksaan kubur dan masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu. Ya Allah, di antara kami ini masih ada orang tuanya yang hidup. Untuk itu ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada mereka, agar mereka senantiasa beramal dan beribadah padamu. Terima amal ibadah mereka dan hapuskanlah semua salah dan dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, pada malam hari ini Ikram melaksanakan wirid bulanan. Untuk itu ya Allah, berikan kekuatan dan kesehatan fisik kepada seluruh pengurus dan anggota agar bisa datang melaksanakan wirid pengajian. Karena wirid pengajian itu banyak pahala yang akan Engkau berikan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami yang hadir pada malam hari ini punya anak dan punya generasi. Jadikanlah anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa bangsa dan agama, berbakti kepada kedua orang tua, patuh akan perintah Allah dan patuh akan perintah Rasul. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ada di antara keluarga kami
anggota ikrar dan juga jamaah kami melaksanakan umroh. Yang pertama adalah Bapak Ardius, yang kedua Ibu Haslinda. Untuk itu ya Allah, berikan kekuatan fisik kepada mereka untuk melaksanakan ibadah umroh. Umroh itu luar biasa pahalanya ya Allah, dan umroh itu dibutuhkan adalah kekuatan fisik. Maka pada malam hari ini kami bermohon kepadamu ya Allah, curahkanlah, berikanlah rahmat dan karuniamu, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, agar mereka bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh, mulai dari tanah air sampai nanti di tanah suci dan bahkan kembali ke tanah air. Untuk itu ya Allah, jadikanlah umroh yang akan mereka laksanakan menjadi umroh makbul dan makbulah, Engkau terima ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Berlian Sedekah. Semoga dengan ilmu yang beliau sampaikan tadi akan lebih memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan akan meningkatkan lagi tali silaturahim kita hendaknya. Dan semoga Al-Ustaz selalu dan diberikan kebaikan, limpahan rahmat oleh Allah, dan tak kurang satu apapun dia hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akan kita mintakan sepatah kata dari salah seorang pengurus. Yang kali ini akan kita mintakan kesediaan dari Bapak Sekjen kita kepada Bapak Al-Islam, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa datang ke sini dalam rangka wirid bulanan Ikrar. Andai saja Allah tidak memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita pada malam hari ini, percayalah bahwa kita juga tidak akan sampai di sini. Untuk itu bersyukur kita karena Allah telah memilih kita dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa datang ke sini. Apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Tapi apabila kita kufur, percayalah bahwa Allah juga menjanjikan bahwa azabnya sangat pedih. Selanjutnya, selawat dan salam tercurah kepada manusia pilihan, manusia terpilih, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang selalunya kita berselawat, kita menjadikan umatnya nanti yang mendapat syafaat di yaumil masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Berlian Siregar, dan alhamdulillah telah selesai memberikan tausiah kepada kita pada malam hari ini.
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir pada malam hari ini, pada bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh anggota Ikrar Rokan Hulu yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kita ambil kesimpulan bahwa tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, Adinda Berlian, mari kita jadikan suatu pelajaran, suatu iktibar dalam mengharungi hidup dan kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa kita tidak akan hidup selamanya, dan berbahagialah kita pada malam hari ini kita disuguhkan suatu ilmu yang luar biasa, yang mana apabila kita sendiri atau di luar sana mungkin kita tidak dapat hal-hal yang demikian. Maka alangkah besarnya faedah dari membina tali silaturahmi antara kita ini. Banyak rezeki yang dilimpahkan Allah kepada kita, tidak hanya dengan materi saja, tapi dengan ilmu yang diberikan oleh Al-Ustaz yang kita panggil, itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir pada malam hari ini, dan mari kedepannya kita sama-sama memberitahukan kepada anggota-anggota kita yang lain agar bisa bersama-sama bersama kita untuk unit bulanan kita berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kalaulah tidak ada wadah dari ikrar ini, tentu kita tidak akan bisa berkumpul seperti ini. Untuk itu mari kita sadari semua bahwa ini adalah untuk kita semua. Apalagi ada kadang-kala ada dari kita ada masalah. Cuma kalau sendiri kan tidak ada solusinya. Kalau kita bersama ini, mungkin ada saran dari anggota kita yang lain memberikan solusi. Itu juga ada rezeki. Jadi banyak rezeki yang Allah limpahkan kepada kita dalam bersilaturahmi ini. Sedikit Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beberapa belakangan ini ada anggota kita yang bertanya, kenapa ikrar rohul ini di ujung batu, tidak di pasir, gitu kan? Jadi dalam hal ini kami menyampaikan sesuai dengan dari Dewan Pengurus pada tahun 2012 lalu untuk pembentukan ikrar ini, bahwa pada bab 1 dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita bahwa bab 1 itu nama dari persatuan ini, yang kedua tempat dan kedudukannya. Jadi yang pertama itu pasal 1-nya dinamakan Ikatan Keluarga Rao. Itu nama dari persekutuannya, nama perserikatannya dari Ikrar Rohul. Yang kedua pasal 2-nya tempat dan kedudukan itu dipilih dari Dewan Pengurus, yang pembentukan pertamanya adalah bertempat di ujung batu, tidak di pasir. Ini atas kesepakatan dari Dewan Pengurus dari segala kecamatan yang ada di Rokan Hulu.
Itu mungkin jawaban yang kemarin ada terlontar dari anggota kita, kenapa tidak dikasih. Pada bab lain dijelaskan bahwa apabila ada ikrar di kecamatan yang dibentuk, berarti itu adalah di bawah ikrar Rokan Hulu yang berkedudukan di Ujung Batu. Kalau ada hal lain nanti bisa kami jelaskan lebih lanjut, namun karena waktu sudah larut malam, dan kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyediakan ala kadarnya untuk makan malam bersama kita. Dan kedepannya kami menghimbau untuk ibu-ibu supaya memberikan pemberitahuan kepada ibu-ibu lain waktu dan jadwal kita untuk ini. Semoga kita lebih ramai lagi. Demikian saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Al-Ustaz Adinda Berlian Siregar yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ini kita bisa terapkan dan bermanfaat bagi kita dan menjadi pahala yang berlipat ganda yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz kita pada malam hari ini. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada sekjen kita yang ini Bapak Abrisman. Dan mari sama-sama kita doakan semoga beliau selalu diberikan Allah kesehatan yang dana. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita masuk sesi acara kita. Dengan segala hormat kepada Busana Kasadono,
kok air yang kita diminum, kok hidangan kita dimakan. Dengan mengucapkan basmalah dipersilakan dengan segala hormat. Kasihnya jalan dari kota enggak, kalau enggak dua dua lah baik dua baik ada yang ada ya jadi biasa aja lah baik dua baik pak. Rokok lah makan jalan. Boleh sampai. Dia nama lama boleh nak ngindar orang tak tipu kan, jadi mana lancar semua tu sahaja. Sampai di dongkel. Kata kita dulu guys. Ada yang komen?
Malam terkesan